Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk berbakti bersama-sama, musik bersama-sama. Walaupun secara online, Bapak Ibu beribadah di tempat masing-masing, kita yang melayani di rumah Tuhan. Dan hal itu tidak mengurangi sukacita kita, syukur kita, bahkan semangat kita untuk musik Tuhan bersama-sama. Mari sebagai awal ibadah kita akan memuji Tuhan dan pujian. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena pada saat ini Tuhan berikan waktu, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama secara online. Kami berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan karunia-Mu, agar pelayanan kami juga dapat jadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah semua jadi oleh kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dengan memuji Tuhan dengan pujian bahasa Jawa yaitu Isinyo. Isinyo, kami
iringi dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Markus. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi menjelang siang hari ini, kami datang dengan kerendahan hati menaikkan puji syukur atas kasih dan pertolongan-Mu, atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Mau sucikan, Kau kuduskan hidup kami ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa layak dan berkenan di hadirat Bapa. Bapa kekasih jiwa kami, pada pagi hari ini kami sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati berlipat-lipat kepada hamba-hamba-Mu yang sudah membalikan ataupun yang belum membalikan. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dengan pujian firman-Mu berkata. Besertaku
Shalom, selamat siang. Selamat bertemu kembali melalui ibadah online pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami. Kau telah memberi waktu yang terbaik, di mana pada hari ini kami dapat mengambil waktu untuk belajar firman Tuhan. Oleh karenanya kami mohon hikmat kemampuan daripada Bapa, memberikan kepada kami kesanggupan, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dan kami siap untuk melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih banyak Bapa. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang hendak saya sampaikan bagi kita pada siang hari ini adalah tak perlu tawar hati. Tak perlu tawar hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi berbagai tekanan hidup setiap hari, seringkali kita tergoda untuk tawar hati dan menyerah. Namun bagi Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, penderitaan itu justru membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dan inilah yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen di dalam menghadapi segala tantangan hidup di masa sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita melihat mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk tidak perlu tawar hati. Mengapa Alkitab mengajar kita untuk tidak tawar hati? Alasan pertama, mengapa kita tidak perlu tawar hati adalah karena penderitaan memperbaharui iman kita. Karena penderitaan memperbaharui iman kita berdasarkan ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari berdasarkan ayat yang ke-16. Artinya iman mereka tidak pernah tawar meskipun kondisi lahiriah yang semakin lemah dan tidak kuat lagi. Justru iman mereka semakin hidup, semakin semangat, bahkan malah semakin kuat di dalam Tuhan. Dan inilah kebenaran yang harus kita pahami, di mana penderitaan itu merupakan instrumen ilahi yang dipakai untuk memperbaharui iman kita supaya semakin kuat di dalam
Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang iman kita justru banyak diperbaharui ketika kita berada dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Alkitab berkata, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika dilihat dari sudut ayat ini, maka penderitaan bukanlah keburukan, bukanlah sesuatu yang merugikan. Justru penderitaan adalah merupakan alat penyucian yang bertujuan untuk memproses, untuk menghasilkan iman kita yang paling murni, iman kita yang paling kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dengan kita semua di saat menghadapi tantangan dan penderitaan yang begitu berat dihadapi oleh bangsa dan negara kita pada saat ini. Sudah 1 tahun lebih kita diperhadapkan dengan suatu situasi atau kondisi yang sangat menyulitkan masyarakat di negara ini. Tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita banyak mengalami kesulitan, kekurangan. Tetapi apakah semua hal ini menjadi suatu proses yang dapat menghasilkan iman kita yang paling murni, yang paling baik? Apakah keadaan ini dapat membawa kita untuk semakin dekat, semakin berharap hanya kepada pertolongan Allah di dalam kehidupan kita? Itulah yang harus kita lakukan, yaitu penderitaan memperbaharui iman kita. Alasan kedua, mengapa kita tidak perlu tawar hati, adalah karena penderitaan menghasilkan upah bagi kita berdasarkan ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Kristen, penderitaan membawa dampak positif jika kita memandangnya secara positif. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan panggilan kita adalah panggilan menderita untuk Kristus, berdasarkan Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini dibutuhkan respon iman yang positif dari kita masing-masing. Karena jika kita bersikap positif terhadap penderitaan kita, maka kita bisa bertahan menghadapinya dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita telah tahan uji dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, serta semakin berserah kepadanya, maka itu yang disebut Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-17 ini sebagai mengerjakan bagimu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, karena tersedianya upah yang sangat besar. Maka dengan itu Rasul Paulus
dan teman-teman sepelayanannya berkata ya dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah penderitaan yang ringan bagi kami. Jadi yang harus kita perhatikan di dalam bahagian ini, bahwa kita sebagai anak Tuhan jangan tawar hati menghadapi penderitaan, karena ada upah yang sedang menanti kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa inilah alasan yang kedua mengapa Alkitab mengajar kita untuk tidak perlu tawar hati, karena penderitaan menghasilkan upah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu telah disediakan, telah disiapkan oleh Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu tawar hati, adalah karena penderitaan mengarahkan fokus kita. Berdasarkan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Di dalam bahagian firman Tuhan ini, kita memperhatikan bahwa ada kata memperhatikan. Ini berbicara mengenai fokus yang menjadi sasaran kita. Artinya, Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanan di ladang Tuhan tidak menghabiskan energi mereka untuk berdebat kepada Tuhan, untuk bertanya-tanya kepada Tuhan tentang penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Namun yang mereka lakukan adalah mengarahkan fokus mata iman mereka kepada perkara-perkara surgawi yang bersifat kekal dan yang bermanfaat abadi. Berdasarkan Filipi pasal 3 ayat 13b dan ayat yang ke-14. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu sering Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan agar kita tetap fokus kepada Kristus dan bukan kepada kekuatan kita dan bukan kepada apa yang ada pada kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, jika kita diperhadapkan dengan segala tantangan dan persoalan ini, fokuskan iman kita, mata rohani kita hanya kepada Kristus, karena dialah yang membawa kita menuju kepada kemenangan yang pasti, yaitu keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan telah memberitakan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk tidak perlu tawar hati. Ada 3 alasan tadi. Yang pertama, karena penderitaan memperbaharui iman kita. Alasan yang kedua, karena penderitaan menghasilkan upah bagi kita. Dan alasan yang ketiga, karena penderitaan mengarahkan fokus iman kita hanya kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dapat memberikan semangat, pemahaman yang lebih baik bagi kita jika kita diperhadapkan dengan bermacam tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang membuat kita kadang-kadang bingung, yang membuat kita merasa kecewa. Tetapi firman Tuhan luar biasa meneguhkan iman kita. Percayalah bahwa lewat segala tantangan, penderitaan, persoalan yang kita hadapi, ada tujuan, ada maksud, ada rencana Tuhan yang terindah, adalah membawa kita untuk semakin dekat kepada Kristus, yang adalah sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan siang hari ini. Kami telah menerima kebenaran firman Allah yang dapat memberikan dorongan, membuka hati kami, pikiran kami untuk memahami firman Tuhan lebih baik. Kami sadar bahwa selama kami hidup di dunia ini, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan-persoalan yang kadang-kadang mengecewakan hati kami, kadang-kadang membuat kami rasa takut, dan kadang-kadang membuat kami juga menyerah, tidak mampu menghadapi semua persoalan dan tantangan itu. Tetapi kami bersyukur di mana pada siang hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, telah disampaikan kepada kami bahwa ada rencana Tuhan yang terindah di balik segala tantangan, persoalan, penderitaan yang kami hadapi. Allah rindu supaya di dalam penderitaan yang kami hadapi, iman kami semakin diperbaharui. Di dalam penderitaan yang kami hadapi, kami dapat melihat di mana iman kami akan semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga segala persoalan-persoalan itu juga mengarahkan iman kami hanya memandang kepada Kristus. Bukan kepada kemampuan kami, bukan kepada kekayaan kami, tetapi hanya kepada pribadi yang jelas, yaitu pribadi di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapa, kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, kami mohon biarlah lawatan Roh Kudus terjadi melalui kebenaran firman Tuhan, dapat meneguhkan iman, percaya mereka untuk semakin setia dan semakin dekat kepada Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan Gereja Keminjil di Pakatingan. Pada siang hari ini, biarlah kiranya berkat, penyertaan, dan kuasa-Mu yang hebat menjaga mereka, melindungi mereka, memelihara mereka, mencukupi segala kebutuhan keperluan mereka ya Bapa. Kami percaya bahwa janji firman-Mu ya dan amin, dan tidak pernah kami dibiarkan berjalan sendiri, tapi janji Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kekuatan, kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Bapa, kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan Gereja Keminjil di Pakatingan pada siang hari ini, baik di rumah masing-masing, mungkin sedang di dalam perjalanan, mungkin ada juga yang sedang dalam pekerjaan, mungkin juga siapapun anak-anak Tuhan yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, teguhkan iman percaya mereka di dalam Kristus, agar mereka tetap setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat kasih karunia yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati setiap jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai kepada orang tua bahkan lanjut usia. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.